Pernahkah kamu merasa terjebak dalam kebingungan saat harus membuat keputusan yang besar? Atau mungkin kamu sering bertanya-tanya bagaimana caranya orang-orang hebat seperti Elon Musk atau bahkan Albert Einstein bisa membuat keputusan yang begitu jenius? Jawabannya ada pada sesuatu yang disebut mental models, kerangka berpikir yang membantu kita memahami dunia, memecahkan masalah, dan membuat keputusan kita jadi lebih baik. Hari ini kita bakal membahas apa itu mental models, bagaimana menggunakannya, dan memberikan contoh aplikasi nyata di kehidupan kita sehari-hari. Bagian 1, apa itu mental models? Mental models adalah cara kita melihat dan memahami dunia. Bayangkan kamu memiliki kumpulan alat di kotak peralatanmu dan setiap alat dirancang untuk memecahkan jenis masalah tertentu. Dengan mental models, kamu tidak hanya menggunakan alat yang sama untuk setiap masalah, kamu belajar memilih alat yang paling cocok berdasarkan situasi. Orang-orang sukses menggunakan berbagai mental models untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda dan menemukan solusi yang lebih efektif. Mengapa mental models penting? Meningkatkan kejelasan, membantu kita menyederhanakan masalah yang kompleks, mengurangi bias, membantu kita menghindari keputusan emosional atau impulsif, lalu meningkatkan kreativitas, membuka cara kita untuk berpikir dengan cara baru, sehingga bisa menemukan solusi yang baru juga. Bagian 2, contoh mental models yang penting. Walaupun ada ratusan mental models yang bisa kita pelajari, tetapi hari ini kita bakal fokus sama beberapa yang paling penting dan praktis. Yang pertama adalah first principle thinking. Apa itu first principle thinking? Itu adalah cara berpikir dengan membongkar masalah sampai ke akar-akarnya. Alih-alih menerima asumsi yang ada, kamu bertanya, apa fakta dasar yang tak terbantahkan di balik masalah ini? Contoh, Elon Musk menggunakan first principle thinking untuk mengurangi biaya produksi roket di SpaceX. Ketimbang menerima anggapan bahwa roket itu mahal, dia membongkar masalah menjadi komponen-komponen dasarnya seperti logam, bahan bakar, dan teknologi. Dengan begitu, dia menemukan cara untuk memproduksi roket dengan biaya yang jauh lebih rendah. Berikut latihan praktis yang bisa kamu lakukan. Pilih satu masalah yang kamu hadapi, seperti misalnya keuangan pribadi, dan tanyakan apa elemen paling dasar dari masalah ini, sehingga kamu bisa membangun solusi dari dasar itu, bukan asumsi lama. Mental model kedua yaitu inversion thinking. Apa itu inversion thinking? Inversion thinking adalah memulai dengan membayangkan hasil buruk apa yang ingin dihindari, lalu merancang strategi untuk memastikan itu tidak terjadi. Contoh, ketika kita ingin meningkatkan hubungan dengan seseorang, tanyakan apa hal yang bisa merusak hubungan ini. Setelah tahu jawabannya, hindari perilaku itu. Latihan praktis yang bisa kamu lakukan adalah tulis tujuanmu, balikan tujuan itu menjadi versi terburuknya, lalu identifikasi langkah untuk menghindari skenario terburuk itu. Mental model ketiga yaitu the map is not the territory. Mental model ini mengingatkan kita bahwa representasi sesuatu bukanlah realitas itu sendiri. Sebuah peta berguna, tetapi tidak menggambarkan seluruh detail dari wilayahnya. Contohnya, misalnya, anggaran bulananmu adalah peta keuanganmu. Tetapi jika tidak diperhatikan pengeluaran kecil yang tidak terencana, anggaran itu tidak lagi mencerminkan realitasnya. Latihan praktisnya adalah coba perhatikan asumsi-asumsi dalam hidupmu yang mungkin sudah ketinggalan zaman. Kemudian perbarui petamu sesuai dengan realitas saat ini. Mental model keempat yaitu adalah Occam Razor. Apa itu Occam Razor? Ini adalah prinsip untuk memilih solusi paling sederhana yang masih efektif. Contohnya, jika ada masalah komunikasi di tim kerjamu, jangan langsung menyimpulkan bahwa ada niat buruk. Solusi sederhana seperti miskomunikasi mungkin lebih masuk akal. Jadi latihan praktis yang bisa kamu lakukan adalah saat menghadapi masalah, tanyakan apakah saya membuat ini lebih rumit dari yang seharusnya? Dan cobalah temukan solusi yang paling sederhana dulu. Mental model kelima adalah Circle of Competence. Mental model ini mengajarkan kita untuk mengenali apa yang kita ketahui dengan baik dan tidak mencoba membuat keputusan di luar dari kemampuan atau pengetahuan kita. Contoh dalam investasi, Warren Buffett hanya berinvestasi pada sektor yang ia pahami, seperti keuangan dan makanan. Latihan praktis yang bisa kamu lakukan adalah identifikasi area kompetensimu. Jangan takut meminta bantuan atau belajar jika menghadapi masalah di luar lingkup kemampuanmu. Bagian 3. Pengaplikasian mental models di kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menggunakan mental models ini dalam kehidupan nyata? Berikut adalah contoh-contoh praktisnya. Misalnya untuk mengelola waktu, gunakan first principle thinking untuk menjawab pertanyaan, apa prioritas saya yang sebenarnya? Bongkar kegiatan harianmu dan fokus hanya pada hal-hal yang mendekatkanmu pada tujuanmu. Kedua, dalam memecahkan konflik misalnya.
Terapkan inversion thinking. Tanyakan apa yang bisa memperburuk situasi ini dan hindari langkah-langkah tersebut. Dan misalnya untuk keuangan pribadi seperti tadi, yaitu gunakan Occam Razor untuk menyederhanakan keuanganmu. Jika solusi terbaik adalah mengurangi pengeluaran, jangan mencari-cari alasan untuk menambah kompleksitasnya. Kemudian untuk belajar hal baru, terapkan Circle of Competence untuk mulai belajar di area yang dekat dengan keahlianmu, lalu perlahan-lahan perluas lingkupnya. Mental models bukan hanya teori, tetapi alat yang dapat membuatmu lebih bijak, lebih strategis, dan lebih sadar dalam membuat keputusan. Dunia modern penuh dengan informasi dan pilihan yang tak terbatas. Dengan mental models, kamu bisa memfilter kebisingan dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Jadi mulai hari ini, coba tantang dirimu untuk berpikir lebih dalam, bertindak lebih bijak, dan melihat dunia melalui kerangka yang baru. Karena pada akhirnya, cara kita berpikir adalah yang menentukan arah kehidupan kita. Kalau video ini bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa like dan subscribe. Kolom komentar selalu terbuka untuk kita diskusi. Begitu aja.